Jadi nanti di sesi tanya jawab, teman-teman juga boleh sharing apa yang perlu ditanyakan. Terus nanti persiapannya apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk UTBK SBMPTN 2020. Jadi santai saja ya, nanti nggak usah tegang, nggak usah panik. Jadi anggap aja kita seumuran. Jadi ya santai aja nanti. Gimana, apa kita mulai atau menunggu sebentar lagi? Ya, pas jam ini Mbak Ayu, silahkan dimulai. Saya pikir semua sudah ready, semua sudah siap. Nggak usah khawatir, nanti kita juga rekam. Jika ada yang belum bisa join, bisa melihat dari presentasi lewat video. Oke, saya mulai ya. Silakan. Mbak Nabila, Mungkin bisa di share screen-nya, bisa di remove dulu. Mungkin yang lain boleh itu mute audio dulu ya. Oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu. Di sini saya akan memandu jalannya seminar online ataupun diskusi online ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman di sini semua diberikan kemudahan dalam mengerjakan UTBK SBMPTN 2020. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Di tengah pandemi COVID-19, pasti banyak rencana yang tidak berjalan. Salah satunya adalah bagi siswa-siswi yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, termasuk kuliah. Maka dari itu, kami dari Taman Pintar Padangan Education bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya mengadakan seminar online dengan tema Kiat Sukses Masuk Perguruan Tinggi Jalur SBMPTN 2020. Saya berharap teman-teman di sini dapat menyaring semua ilmu selama seminar online ini berlangsung dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Nah, apa sih Taman Pintar Padangan Education ini? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Frans Suhade selaku founder dari Taman Pintar Padangan Education ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan hari ini izinkan sebenarnya saya koreksi sedikit Mbak Ayu, bukan founder ya, tetapi salah satu tim atau salah satu penggagas dari Taman Pintar ini. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di grup ini ya. Harapannya bahwa suara saya jelas Mbak Ayu? Bisa di-copy dengan jelas? Ya. Jelas ya? Bisa. Harapannya bahwa ini menjadi nilai tambah buat kita semua. Memang tidak ada jaminan bahwa dengan ikut sesi ini pasti kawan-kawan akan lulus, enggak ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan tim HMTL atau ITS. Ini murni adalah upaya kita untuk bisa sharing, knowledge, dan berbagi agar rekan-rekan sukses di dalam menempuh ujian ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah bergabung. Masa-masa SMA dan di tengah pandemi COVID lulusan kemarin mungkin sesuatu yang berbeda dari
dari semua lulusan ya, dan ini lulusan yang istimewa menurut saya. Masa-masa SMA mungkin masa-masa yang paling indah sampai ada lagunya ya, masa-masa di SMA. Dulu saya juga seperti itu, masa-masa SMA, masa-masa paling indah gitu ya. Tapi begitu kuliah, wah pengen SMA lagi kayak ini, karena kuliah itu tugasnya banyak. Mungkin di sini Mbak Nabila dan Mas Rifani ya udah mengalami bagaimana kalkulus, bagaimana fisika dasar, kimia dasar kalau masih ada di jurusan kita. Kemudian begitu saya kerja, ternyata kuliah itu adalah masa-masa paling menyenangkan ya. Ya, kalau di SMA rekan-rekan mungkin masih diawasi, dibimbing, dipantau oleh orang tua. Kalau kuliah bagi yang ngekos ya mungkin akan apa namanya mandiri ya. Bagi yang rumahnya mungkin dekat-dekat dengan kampus bisa jadi apa namanya orang tua masih ada di sana. Tetapi kuliahlah sebenarnya masa-masa yang paling transisi di antara kemandirian ya. Dan harapannya rekan-rekan bisa menempuh ujian nanti dan masuk di perguruan tinggi yang diharapkan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Teknik Lingkungan ITS, dalam ini Pak Kepala Jurusan, HMTL ITS, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, dan khususnya bagi Mbak Nabila dan Mas Rifani yang membantu kita dalam terlaksananya event ini. Kemudian tim promosi. Jadi jujur aja bahwa kita hanya memiliki waktu sekitar 3 hari ya. 3 hari pun kepotong setengah hari untuk membuat publikasi dan lain-lain, dan hasilnya luar biasa ya. Kalau kita mungkin dikasih waktu cukup lebih panjang, barang seminggu, mungkin pesertanya juga akan jauh lebih. Tapi ini pun juga di luar ekspektasi kami bahwa peserta yang ikut sangat banyak ya. Kemudian apa sih sebenarnya program ini? Taman Pintar Education, kalau boleh saya sharing di sini, adalah salah satu apa namanya? Sebenarnya idenya adalah dari kita semua, dari kami ya, bahwa ada di situ ada Mbak Umi yang lagi gabung di sini, itu adalah salah satu founder ataupun dirinya, ada Pak Budi dan ada saya dan kawan-kawan di sekitar lokasi. Inilah sebenarnya yang kita gagas karena kita melihat saat ini tidak banyak ruang bergerak yang ramah kepada anak gitu ya. Jadi Taman Pintar ini salah satu yang kita gagas untuk memberikan area bermain, ruang bergerak, taman baca bagi anak-anak kita ya, atau adik-adik kita yang saat ini mereka sangat ketergantungan dengan handphone, gadget, komputer, game dan lain-lain. Susah sekali mereka untuk sekedar bermain, keluar, kemudian bergerak bebas sana sini. Nah, inilah Taman Pintar gagasan kita. Ini adalah lokasi kita. Kalau kita melihat lokasinya adalah ini, ketik aja di Google Map ada namanya kita Taman Pintar Padangan, karena lokasinya itu di Desa Padangan. Jadi sangat gampang untuk apa namanya rekan-rekan cari di sini. Nah, Taman Pintar Padangan ini ada di daerah Tulungagung, ya. Kalau kita kecilkan sedikit, ini adalah di Kecamatan Ngantru, Kota Tulungagung, ya, atau Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Karena ini mungkin nggak familiar dengan Tulungagung, kita berada di sini ya, Jawa Timur di bagian selatan ya. Nah, apa saja program-program yang ada di Taman Pintar ini? Kita sangat fokus kepada bagaimana mendukung pendidikan bagi anak dan siswa ya. Salah satunya berapa yang kita sudah fasilitasi di dalam Taman Pintar ini adalah ya area bermain ya. Pak Budi dan Mbak Umi sebagai pengelola di lokasi apa namanya banyak sekali menanam pohon di sana. Jadi inline dengan programnya HMTL juga ini ya. Bagaimana penghijauan yang ada di sana kita lakukan. Kemudian kita sangat fokus untuk pendidikan anak. Ini contohnya ya, pendidikan bahasa Inggris. Ya tepatnya ala kadarnya tidak ya, bukan di gedung atau bukan ini, tapi ini yang kita coba di sana. Bagaimana mereka belajar bahasa Inggris dengan enjoy dan nyaman ya. Anaknya masih kecil-kecil, kadang-kadang belum diajarin bahasa Inggris, tapi kita coba meminta mereka untuk apa namanya belajar.
Kemudian ini adalah beberapa, nah ini saya belum lagi, nama saya Muhammad Franzuada ya, saat ini berada di Depok ya, bekerja di salah satu perusahaan. Nah, memang di sini lebih kepada apa namanya concern kita saja kepada pendidikan. Nah, program-program mahir bahasa Inggris kepada anak-anak, kemudian ini juga yang kita simulasikan di sana, bagaimana mengenalkan anak-anak yang masih usia dini dengan bahasa Inggris, karena mau nggak mau memang bahasa Inggris ini sangat penting nantinya untuk di kehidupan kita selanjutnya, mungkin saat proses bekerja atau mendirikan perusahaan, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal yang kita juga baru launching, yaitu perpustakaan atau taman baca digital ya. Kita menyediakan di Taman Pintar ini WiFi free untuk rekan-rekan belajar secara online, karena apa namanya termasuk juga ruang baca walaupun masih sangat sederhana ya, dan kita kemas memang sederhana sekali, tetapi tidak menghilangkan esensi dari apa namanya tujuan kita, yaitu mendukung pendidikan anak ya. Dengan seperti ini harapan kita ya, kita juga menyediakan laptop di sana untuk rekan-rekan yang dalam masa pandemi COVID ini harus belajar online tapi belum memiliki fasilitas ya. Jadi tinggal datang ke sana, tentunya dengan apa namanya menjaga social distancing dan protokol COVID. Harapannya bisa memberikan nilai tambah. Jadi sekilas itu saja yang bisa kita sharing dari Taman Pintar Padangan. Kami ada di Instagram ya, Taman Pintar Padangan ya. Ini Instagram kami dan ini Facebook kami. Barangkali rekan-rekan ingin melihat apa saja program yang ada di tempat kita, silakan untuk bisa mampir dan bisa like atau subscribe beberapa video yang ada di sana. Saya pikir itu Mbak Ayu. Selanjutnya mungkin rekan-rekan sudah tidak sabar. Saya ucapkan semangat rekan-rekan, ini masa-masa yang paling menegangkan, tetapi tidak usah terlalu tegang karena besoklah sebenarnya apa namanya penentuan gitu ya. Adapun nanti hasilnya ya selalu berdoa ya menurut agama dan budaya masing-masing. Kalau kita yang Muslim ya jangan lupa sholat malam gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Franzuada. Langsung saja ya kita ke materi yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila Putri dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS Surabaya. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Ayu dan Pak Frans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Jelas Mbak. Jelas. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Taman Pintar Padangan dan rekan teman-teman saya di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengisi webinar hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar yang di sini juga bukan hanya calon mahasiswa baru, tetapi teman-teman juga merupakan calon pemimpin bangsa Indonesia, terutama di generasi emas di tahun 2045. Nah, selama kira-kira 20 menit ke depan, saya akan memberikan beberapa tips dan kita sharing-sharing aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat room chat ya. Dan kalau misalnya kurang jelas juga bisa disampaikan. Jadi saya mulai share screen aja. Baik. Pertama-tama tak kenal maka kenalan ya. Nama saya Nabila Putri Ramadhani. Teman-teman bisa memanggil saya Bila. Saya lahir di Surabaya 4 Desember tahun 1999 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus ITS di jurusan Departemen Teknik Lingkungan. Saya masuk melalui jalur SBMPTN tahun 2017. Jadi sekarang semester 6 menuju ke semester 7. Nah, kali ini saya akan sharing tentang, pertama sekilas tentang UTBK ya, sistemnya seperti apa, kemudian
tata cara waktu ujian di tengah pandemi seperti ini, lalu dilanjutkan dengan sharing session dan tanya jawab. Untuk pertama-tama, UTBK 2020 sendiri. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya, jadi memang ada perbedaan antara UTBK di tahun 2020 dengan 18 dan 19. Kalau misalnya di 18 dan 19 kan kita ujian dulu. Kita ujian dulu, baru keluar nilai, dan nilainya tersebut digunakan untuk mendaftar jurusan yang kita inginkan. Namun, di UTBK 2020 ini hampir sama dengan SBMPTN 2017 ke belakang. Jadi, kita mendaftar dulu universitas dan jurusan mana yang kita inginkan, baru kita tes, kemudian hasilnya keluar. Nah, untuk jadwalnya sendiri, ini ada 2 gelombang ya. Ini setelah diundur yang awalnya April, kemudian diundur karena COVID, akhirnya diundur jadi Juli. Dan di sini ada 2 gelombang, mulai besok dan dari tanggal 20 sampai 29 Juli. Dan pengumumannya tanggal 20 Agustus 2020. Kemudian dari materinya sendiri, berbeda juga dengan UTBK sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya UTBK sebelumnya itu masih ada pelajaran fisika, kimia, biologi. Nah, kalau sekarang cuman tes potensi skolastik gitu. Jadi yang ini meliputi kemampuan penalaran umum, kuantitatif, dan pengetahuan dan pemahaman bacaan serta penulisan. Dan beberapa soal disajikan dengan bahasa Inggris. Di mana waktunya ini 109 menit, jadi yang biasanya 25 soal per subbab gitu ya. Jadi mungkin sekarang soalnya tidak sebanyak itu karena waktunya juga dikurangi gitu. Nah, apa saja yang harus disiapkan nih sebelum kita berangkat ya. Jadi untuk reminder saja, jadi sebelum teman-teman berangkat dari rumah masing-masing, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan ini. Jadi ada kartu identitas, bisa KTP, SIM, atau kartu tanda pelajar, atau misalnya kalau teman-teman belum punya KTP, dulu saya juga sudah mengurus KTP tapi belum jadi gitu, itu bisa minta surat keterangan ke Pak RT atau kelurahan setempat. Kemudian yang paling penting ini kartu peserta UTBK, dan ini teman-teman jangan lupa untuk mencetak ulang dari portalnya LTMPT, karena beberapa waktu yang lalu diupdate ulang dan teman-teman harus mencetak ulang lagi. Dan sampai terakhir kemarin kalau nggak salah itu masih 95% yang mencetak. Jadi teman-teman pastikan sudah mencetaknya, dicetak semuanya, kartu pesertanya, dan jangan lupa di-download. Kemudian fotokopi ijazah, lalu alat tulis, dan yang paling penting juga ini adalah COVID Starter Pack atau barang-barang new normal yang harus dibawa. Jadi yang wajib ya, kemanapun kita pergi jangan lupa memakai masker, kemudian membawa masker cadangan. Dan ini misal harus mengganti masker, jangan lupa membawa tempat untuk masker yang sudah digunakan, biar masker yang sudah digunakan ini tidak mencemari barang bawaan teman-teman yang lain gitu. Jadi bisa sediakan misalnya kalau ada kantong tempat ruko atau tas kecil, itu bisa diletakkan di situ. Kemudian sarung tangan ini bisa yang plastik atau sarung tangan medis, lalu hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, dan face shield. Jadi kalau face shield ini memang disarankan, kalau dari ITS sendiri memang disarankan ya. Tapi memang beberapa kampus tuh ada kebijakannya masing-masing, bisa dicek di pusat UTBK-nya yang lokasi teman-teman. Nah, kemudian ada satu hal yang penting, misal teman-teman di Surabaya ya, jadi Surabaya ini baru tanggal 2 mengeluarkan teman-teman yang lokasi UTBK-nya di Surabaya wajib
membawa hasil rapid test atau tes swab, dan itu harus negatif. Nah, ini memang untuk yang domisili Surabaya, ini ada fasilitas, misalnya teman-teman memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu teman-teman bisa tes swab gratis, tes rapid test gratis, atau misal kesulitan nanti bisa menghubungi panitia lokasi teman-teman gitu. Lalu 2 dari terakhir ini juga penting banget ya, sarapan dan makan siang ini, meskipun teman-teman mungkin nggak suka sarapan gitu ya, tapi minimal harus perutnya harus diisi gitu, harus makan sedikit, entah itu roti ataupun apa gitu ya, karena pikiran kita akan digunakan semaksimal mungkin selama 2 jam gitu, 105 menit gitu ya. Dan yang penting yang lain yaitu persiapkan mental teman-teman. Jadi nggak usah gupuh gitu ya, tenang aja. Teman-teman di sini saya yakin teman-teman sudah menyiapkan semaksimal mungkin ya, sudah latihan sebanyak mungkin, jadi besok tinggal harus all out gitu. Lalu ini saya ada sebuah video dari Kemenristek ya, tentang protokol kesehatan selama mengikuti ujian tulis. Saya share dulu. Mungkin itu Mbak, suaranya masih belum bisa ya? Oh, kenapa Mbak? Suaranya Iya? di video. Nggak ada suaranya Belum videonya? terdengar. Iya. Oh, sebentar. Bentar ya Mbak. Sudah? Ya, sudah. Berikut prosedur pelaksanaan kegiatan UTBK 2020 perguruan tinggi masa pandemi COVID-19. Sterilisasi ruang ujian termasuk kursi dan meja dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan UTBK dengan cara disemprot menggunakan spray disinfektan. Peserta yang akan mengikuti UTBK dihimbau untuk sarapan terlebih dahulu dan menyiapkan kelengkapan yang harus dibawa sebagai alat pencegahan di masa pandemi COVID-19 seperti sanitizer, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Peserta dihimbau untuk langsung menuju lokasi ujian tanpa singgah di tempat lain. Komputer, keyboard, dan mouse akan disterilisasi kembali sesaat sebelum ujian dimulai dengan menggunakan spray disinfektan. Panitia menyiapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan sarung tangan apabila diperlukan. Hand sanitizer akan berada di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk. Peserta diwajibkan sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian dari laman PTN. Peserta tiba di lokasi 30 menit sebelum ujian. Petugas keamanan yang sudah menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan mengarahkan peserta ke lokasi transit. Peserta disarankan untuk tetap menjaga kebersihan. Pengantar hanya melakukan drop-off peserta dan tidak diperkenankan berada di lokasi transit. Tempat parkir kendaraan disediakan di lokasi tertentu yang ditetapkan panitia. Sebelum memasuki lokasi transit, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan. Peserta dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius akan segera ditangani secara terpisah. Peserta diwajibkan menggunakan hand sanitizer dengan cara disemprot dan tetap menggunakan masker, sarung tangan bila diperlukan, serta selalu menjaga jarak fisik di lokasi transit. Peserta menyimpan handphone dalam kondisi nonaktif, jam tangan, dan peralatan lain yang tidak diperlukan ke dalam tas.
Peserta berbaris di depan pintu masuk ruang ujian dengan menjaga jarak aman dan berdiri sesuai penanda yang berada di lantai. Peserta masuk ruang ujian satu persatu sesuai urutan barisan. Lalu, peserta menyimpan tas di tempat yang telah ditentukan dan menempati kursi serta komputer sesuai nomor peserta. Peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melapor kepada pengawas untuk ditindaklanjuti. Peserta mendengarkan tata tertib yang dibacakan panitia, kemudian menyiapkan identitas atau dokumen yang diperlukan, lalu diperiksa oleh pengawas dengan tetap menjaga jarak. Peserta menerima satu lembar kertas buram bertanda pengawas mengisi daftar hadir peserta dengan cara menandai atau mencontreng pada daftar peserta yang telah disediakan. Kemudian, peserta melakukan tutorial ujian dengan memasukkan nomor peserta dan NISN sebagai PIN peserta. Setelah selesai melakukan tutorial ujian, peserta akan menerima token untuk ujian sesungguhnya. Setelah ada tanda ujian dimulai, peserta memulai ujian dengan memasukkan nomor peserta dan token ujian. Selama ujian, peserta tetap menggunakan masker. 5 menit sebelum ujian berakhir, peserta akan menerima informasi bahwa ujian akan segera berakhir. Setelah selesai ujian, peserta tetap di tempat duduk sampai pengawas mempersilakan keluar ruangan satu persatu. Dimulai dari peserta yang paling dekat dengan pintu keluar dan kembali, tangan peserta disemprot dengan hand sanitizer. Peserta keluar gedung dipandu oleh petugas keamanan melalui jalur yang berbeda, jalur masuk peserta sesi selanjutnya. Peserta diminta untuk segera meninggalkan gedung lokasi ujian menuju rumah masing-masing tanpa singgah ke tempat lain. Di dalam ruangan, teknisi IT ruangan dibantu oleh petugas kebersihan kembali membereskan, membersihkan, dan mensterilisasikan meja, kursi, komputer, keyboard, dan mouse dengan spray disinfektan untuk digunakan peserta sesi berikutnya. Sementara itu di luar ruangan, pengawas menyiapkan peserta sesi berikutnya untuk persiapan masuk ruang ujian. Setelah sampai di rumah, peserta hendaknya membersihkan diri dan langsung memisahkan pakaian yang sudah digunakan untuk segera dicuci, agar dapat kembali beraktivitas di rumah. Demikian prosedur UTBK 2020 di masa pandemi COVID-19, agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, kembali lagi. Jadi itu tadi video dari LTMPT dan teman-teman juga bisa mengaksesnya di YouTube gitu ya. Kemudian selain video itu tadi juga ada yang dalam bentuk infografis. Dan ini teman-teman juga bisa menurutnya di websitenya LTMPT. Nah, untuk ini sekedar informasi juga kalau misalnya di ITS, memang ini ya diwajibkan untuk rapid test gitu. Nah, kalau misalnya ada kendala atau ternyata hasilnya reaktif gitu, teman-teman bisa menghubungi hotline-nya ITS atau kalau misalnya di lokasi lain bisa menghubungi hotline-nya PTN-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya di Surabaya sendiri, untuk di UNER juga misalnya itu UNER bisa mengadakan, teman-teman juga bisa melakukan rapid test di UNER gitu, tapi harus datang lebih awal. Jadi bisa dicek di website-nya PTN-nya lokasi teman-teman masing-masing gitu. Lanjut di sesi ini cerita-cerita ya. Jadi sebelum cerita-cerita ada tips-tips dulu gitu. Nah,
sebelum ujian ada 3 tips ya dari saya. Yang pertama ini tenang. Selain tenang juga teman-teman juga bisa luangkan waktu untuk diri teman sendiri. Jadi bahasanya itu me time gitu ya. Nah, apa sih kok kita harus senang gitu ya? Jadi di situasi yang seperti ini, teman-teman kan pasti kepikiran ya, aduh gimana ya besok aku bisa ngerjain apa enggak, atau apa ini nanti gimana ya, ini lagi COVID terus aku harus berjuang gitu. Nah, ada tipsnya gini. Jadi di setiap masalah yang dihadapkan ke kita, setiap kita punya masalah gitu ya, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dalam case UTBK ini, hal-hal yang bisa kita kendalikan itu contohnya kita sudah kita bisa berusaha semaksimal mungkin, kita bisa latihan, menjaga fisik tubuh kita biar tetap sehat, itu kan bisa diusahakan ya. Nah, sedangkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu contohnya soalnya, kita kan nggak bisa menentukan soalnya yang sesuai yang kita mau gitu. Atau misal pengawasnya yang baik, ya kan kita juga nggak bisa tahu pengawas kita siapa gitu kan. Kemudian contoh lagi yang nggak bisa kendalikan tuh ini, misal coronavirus. COVID ini kan kita nggak bisa kelihatan COVID-nya ada di mana gitu. Tapi kita bisa mengendalikan dengan kita melakukan protokol yang sesuai. Jadi sering-sering cuci tangan, kemudian setelah dari UTBK nanti kita itu langsung mandi, jangan sampai ya kita pulang, terutama yang misal harus keluar kota, pulang sampai dari rumah langsung masuk kamar mandi yang bersih, karena kita nggak tahu apakah kita membawa virus tersebut. Dan jangan lupa juga baju yang kita pakai ini langsung dicuci, dan kalau bisa dipisahkan dari baju yang sehari-hari kita pakai, yang biasanya nggak dipakai keluar rumah gitu ya. Karena juga kita nggak tahu tuh di baju kita ini apakah ada nempel virusnya apa enggak. Nah, dari hal-hal tersebut itu bisa meminimalisir kecemasan kita. Jadi kayak kita sebenarnya itu nggak perlu cemas dengan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan ya, karena memang tidak bisa kita kendalikan, itu out of our control gitu ya. Jadi ya udah, biarkan waktu saja yang menjawab gitu lah, kasarannya itu seperti itu. Selanjutnya, perbanyak doa dan ibadah. Nah, ini kan mungkin yang kedapatan hari Minggu besok kan berarti kan tinggal H-1 banget gini ya. Ini udah waktunya buat teman-teman istirahatkan pikiran teman-teman, nggak usah banyak-banyak mikir gitu ya, udah lepaskan aja semuanya, jadikan waktu ini buat banyak-banyak berdoa dan beribadah, disiapkan dokumen dan hatinya juga terutama, kemudian minta maaf dan minta doa kepada orang tua. Jadi sebenarnya bukan orang tua aja sih, bisa aja misal teman kalian juga gitu ya. Misal dulu temennya SMA sering di-pranking, aku minta maaf ya kamu gitu, kan bisa biar sama-sama lega gitu. Siapa tahu teman-teman kita juga mendoakan kita biar kita sukses bareng gitu. Dan tentunya dengan kita minta maaf dan minta doa kepada teman-teman juga pasti lebih plong gitu kan. Lalu selama ujian, nah ini hal pertama yang bisa kita lakukan setelah sudah login ya. Pertama, teman-teman bisa baca kilat soalnya dulu gitu. Jadi bisa dilihat soalnya ini kayak gimana, terus yang kira-kira yang mudah itu yang mana gitu. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Ada yang mungkin kita lebih suka mengerjakannya urut. Jadi pokoknya urut dah, nggak mau lompat-lompat gitu. Tapi ada juga yang misalnya lebih senang buat dikerjakannya lebih mudah dahulu. Jadi kita harus screening cepat gitu ya.
Terus mungkin teman-teman sukanya yang numerik, jadi ngerjain yang numerik dulu gitu. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa cek ulang data dan jawaban teman-teman. Nah, kalau penilaiannya sendiri ini mungkin sama seperti UTBK tahun lalu ya, jadi nggak ada nilai minus. Kalau misalnya nggak ada nilai minus, udah dijawab aja semuanya, karena kan ini juga tinggi-tinggian skor ya. Jadi bisa dijawab aja gitu, dan usahain jangan ada yang terlewat. Dan yang tidak lain penting yaitu perhatikan waktu pengerjaan teman-teman. Nah, misal kan sudah diketahui ada 3 jenis ya, yang kuantitatif, terus tentang pemahaman bacaan, dan satu lagi. Nah, itu nanti bisa dibagi teman-teman, 105 menit ini teman-teman bagi betapa. Misal masing-masing 30 menit, berarti kan sisa 15 menit. 15 menitnya ini untuk mengecek ulang yang sudah dikerjakan. Nah, ini singkat cerita dari waktu pengalaman saya SBMPTN tahun 2017. Jadi waktu itu masih ada 2 sesi ya, TKD sama TKPA. Tes kemampuan dasar yang isinya biologi, fisika, kimia, matematika, lalu ada TKPA. Nah, dan di sini masih berlaku benar 4, salah -1, dan kalau misalnya kosong 0 gitu. Nah, waktu itu jadi sebelum tes teman-teman, kalau dari aku juga ini sih ditargetin, misal yang fisika ini mau ngerjain berapa, kimia mau ngerjain berapa. Karena kan ada nih, kalau salah kan minus kan ya. Jadi di depan itu harus diproyeksiin apa mau ngerjain berapa. Nah, suatu saat sesi 1 selesai itu, jadi waktu sesi pertama itu TKD dan selesainya itu saya baru sadar gitu. Ternyata aku cuma baru ngerjain segini gitu, padahal minimal harusnya aku ngerjain segini, misal gitu ya. Harusnya ngerjain 5, ternyata aku masih ngerjain 3 gitu. Nah, berarti kan ada yang kurang. Jadi baru di TKPA itu benar-benar akhirnya ada yang kelebihan gitu. Nah, kan sebenarnya kalau kayak gini akhirnya bad management juga kan. Karena alhamdulillah ini 2 sesi gitu, jadi masih bisa diperhitungkan lagi. Nah, dan kalau misalnya teman-teman ini karena cuma 1 sesi aja, jadi kan kesempatannya karena cuma 1 ya, benar-benar di awal tuh mungkin 5 menit pertama itu teman-teman bisa prepare berapa sih waktu yang aku butuhin buat ngerjain masing-masing dari subbab itu gitu. Jadi terus kalau misalnya pemahaman bacaan yang bacanya panjang, yang misalnya 4 paragraf itu tetap dilihat soalnya dulu. Jadi di soalnya itu mintanya apa sih? Jangan sampai mintanya itu makna dari paragraf ini teman-teman jawabnya tujuan, atau paragraf yang dari paragraf 1 tapi ternyata teman-teman salah baca di paragraf kedua gitu. Jadi benar-benar itu diperhatikan sekali, dan memang latihan-latihan itu benar-benar menurutku bisa bantu banget buat teman-teman menyelesaikan soal-soalnya gitu. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke moderator. Ayo. Ya, terima kasih banyak Mbak Nabila atas materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 3 pertanyaan dulu ya. Monggo dari teman-teman yang ingin bertanya, mumpung ada Mbak Nabila yang dulu masuk jurusan SBMPTN 2017 yang lebih berpengalaman. Monggo yang lain yang ingin bertanya bisa membunyikan Mbak Hilma bisa di mute ya, Mbak Hilma dari Zahro. Silakan Mbak Hilma mau bertanya, monggo.
Atau bisa di-share di chat atau di WA juga nggak masalah, Mbak Ayu. Iya. Kalau mau di-share juga bisa, di WA juga bisa. Silakan teman-teman yang mau bertanya, langsung saja aktifkan mikrofonnya dan memperkenalkan nama juga asal dari mana. Iya Kak, saya mau bertanya. Ya, perkenalkan nama dulu, nama Baik. dan juga ya. Nama saya Sabita dari SMA Negeri 1 Cibinong, asalnya dari Jawa Barat. Saya mau tanya, saat UTBK itu kan tahun ini ada 4 subtes ya. Nah, waktu yang tertera itu langsung 105 menit atau waktu setiap subtes gitu, kayak kalau pas di TO. Jadi misalnya penalaran umum ada waktunya 30 menit gitu. Apa langsung jadi 105 menit? Makasih. Ya, terima kasih Bita. Selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Nabila. Nah, itu kan pada saat tes, itu kan ada 4 sesi ya Mbak? 4 subtes itu. Nah, itu langsung 105 menit atau ada pembagiannya seperti itu. Monggo. Oke. Ya, terima kasih Mbak Bita ya. Bita. Ya. Jadi kalau misalnya waktunya ini sebenarnya saya juga kurang paham ya, tapi memang kalau misalnya di tryout teman-teman di train untuk per sesi per kategori tesnya itu memang per menitnya itu ya sebenarnya malah lebih kalau saya pribadi lebih enak yang seperti tryout itu deh, karena kan sesuai kalau misalnya latihan ya juga latihannya berarti sesuai dengan waktunya itu. Jadi dengan waktu segitu kita bisa ngerjain berapa dan strateginya bisa lebih dimainkan gitu daripada kita lebih bisa fokus daripada kalau misalnya 105 menit memang yang nentuin strategi itu kita gitu kan. Tapi kalau misalnya per jenis soal itu berarti teman-teman bisa difokuskan, mungkin dicari yang lebih mudah terlebih dahulu gitu. Dan kalau misalnya bacaan gitu ya, itu saran saya bisa ini sih, misalkan satu bacaan itu ada 4 atau 5 soal gitu, itu lebih baik diselesain sekaligus gitu. Jadi biar nggak kayak keselip gitu, oh ini ternyata ada yang belum dikerjakan gitu. Itu sih Mbak. Mungkin ada feedback dari Dek Bita. Monggo Dek Bita, tanggapannya boleh menanggapi lagi. Iya, baik Kak, terima kasih. Kalau waktu Kakak pas ujian tes itu, kalau tahun Kakak itu waktunya gimana? Ya, kalau saya dulu, jadi waktunya kalau nggak salah setiap sesi, jadi TKD sama TKPA itu masing-masing 2 jam. Jadi 2 jam itu ya udah terserah kita mau ngerjain yang mana soalnya gitu. Jadi nggak di bagian misal fisika 15 menit atau biologi dan nanti 15 menit juga, itu enggak. Jadi langsung full misal 2 jam itu langsung dikerjakan semuanya gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Dek Bita. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Ayo yang lainnya, mumpung ada kesempatan nih, bisa sharing-sharing sama kakak-kakak yang masih kuliah juga. Oh iya Mbak Ayu, ini saya boleh cerita lagi nggak? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi dulu sebenarnya waktu di SMA itu, waktu tahun 2017 itu masih
untuk SNMPTN-nya itu 50% kan. Jadi yang bisa mendaftar itu 50%. Nah, itu aslinya saya masuk. Jadi sebenarnya saya kaget juga kenapa kok masuk, padahal di angkatan saya itu saya masuk yang tengah-tengah ke bawah gitu. Nah, karena tengah-tengah ke bawah tapi tujuannya itu ITS gitu. ITS kan sebenarnya ya passing grade-nya juga cukup tinggi gitu kan. Dan di situ karena pilihannya cuma satu gitu, saya pengen masuknya itu teknik mesin ITS. Jadi belum ada sama sekali bayangan teknik lingkungan waktu saya SNMPTN gitu, karena dan di situ juga saya nggak nyari-nyari gitu ya. Mungkin juga teman-teman di sini bisa lebih dicari lagi jurusan-jurusannya dan minatnya teman-teman itu mau di mana gitu. Karena kadang itu ya juga nanti mungkin salah jurusan atau gimana, tapi kalau menurut saya nggak ada yang namanya salah jurusan sih Mbak. Dan iya benar. Ya, dan SNMPTN itu karena kan teknik mesin juga kalau di ITS itu biasanya ada ini diprioritaskan perempuan gitu. Itu salah satunya kenapa saya masuk daftar teknik mesin, dan ternyata benar. Waktu dicek waktu tahunnya saya itu nggak ada. Jadi persyaratan itu nggak ada gitu. Jadi waktu tahun 16 itu ada. Iya, 2016. Dan setelah ada, dan 18 ke bawah itu juga ada. Jadi ya udah ya mungkin bukan rezeki saya gitu masuk mesin gitu. Nah, kemudian baru SBMPTN itu akhirnya waktu hari H SNMPTN pengumuman, bingung ini. Nggak keterima, lo daftar mana aku gitu kan. Ya udah akhirnya saya manut orang tua saya karena orang tua saya yang nyekolahkan saya gitu. Jadi udahlah pasrah aja gitu. Dan pertama teknik mesin, kedua lingkungan, dan yang ketiga teknik material. Ketiganya ini ITS. ITS semua ya? Iya, ITS semua. Dan alhamdulillah waktu pengumuman diterima di teknik lingkungan. Dan pada saat itu saya baru nyari teknik lingkungan itu apa gitu kan. Oh, tidak. Jadi gitu. belum tahu ya, Mbak? Iya, jadi alhamdulillah juga karena Bapak ada yang kenal salah satu dosen gitu di teknik lingkungan, jadi langsung telepon. Iya, dan ternyata alhamdulillah juga mungkin ini ya hikmahnya dari semua ini, ternyata dari teknik ini ternyata nyambung banget sama pekerjaannya Bapak gitu. Ya udah alhamdulillah bisa bantu gitu. Nah, teman-teman di sini pasti semua juga punya cerita-cerita yang menarik gitu. Mungkin sekarang agak mangkal, agak nggak terima kok aku kemarin di SM nggak keterima gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ditarik, tujuannya kita kan kalau misalnya udah keluar hasil kan sabar ya menerima, coba dijalani dulu aja karena hikmah itu pasti ada, entah itu waktu kita jalaninya atau bahkan mungkin setelah kita lulus baru kita dapat hikmah itu. Yang penting tuh yakin aja kalau rencananya Tuhan tuh itu yang paling baik gitu. Gitu ya. Ya, betul sekali. Mungkin dari teman-teman di sini kebanyakan ambil jurusan apa gitu. Bisa sharing-sharing sekalian gitu. Monggo teman-teman yang lain boleh cerita-cerita ataupun bertanya kepada pemateri. Oh, ini ada yang melalui via chat dari Iklima Ratu dari Semait Rahmaniyah asal daerah Bogor. Izin bertanya, apa motivasi kakak untuk menghadapi UTBK dan apa usaha yang dilakukan agar lulus jalur SBMPTN? Ya. Kalau motivasi saya sebenarnya ingin bantu orang tua aja sih. Ya memang membantu orang tua bisa macam-macam ya. Tapi saya ingin bisa bantu untuk mewujudkan cita-citanya, bukan cita-cita saya sendiri, tapi juga buat orang tua. Jadi waktu TBK itu ya bayangannya ya orang tua gitu kan, agak gimana gitu kan ya. Lalu usaha yang dilakukan agar jalur SBM ini sama ini sih mungkin selain membantu itu juga nggak kepingin ngeberatin orang tua misal harus lewat mandiri karena kan juga berat kan, dan sekarang itu dari ITS sendiri aja 50% tuh buat mandiri gitu. Jadi
itu salah satu jadi motivasi banget biar harus kerja keras buat lolos SBMPTN gitu. Nah, kalau usahanya yang pasti latihan dan itu terus dilakukan gitu ya. Istiqomah buat latihan gitu ya. Terutama kalau misalnya Latihan soal latihan soal. Dan kalau menurut saya UTBK kali ini sebenarnya lebih asing gitu karena soal-soalnya itu kita nggak terlalu berat untuk memikirkan seperti saintek gitu ya. Di saintek kan kimia fisika itu kan soalnya kan tingkat lanjut pusing gitu. Saya ngelihatnya aja waktu dulu aja saya ngerjainnya itu yang saya nggak suka itu kan biologi, malah biologi itu yang paling bisa saya kerjain, malah paling banyak gitu. Jadi malah lebih enak kalau misalnya TKPA ini kadang itu nalar, dilihat, misal di otak-atik itu lebih enak mainnya gitu. Gitu ya. Dan memang latihan terus latihan gitu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila. Ini ada satu lagi dari Adelia Izati dari SMAN 2 Pare Kediri. Menurut Kakak, materi UTBK yang paling berat sehingga membutuhkan waktu belajar yang lama apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Dek. Ada. Ya, jadi kalau misalnya berat dan sulit itu tergantung teman-teman ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, karena kemampuan orang kan beda-beda. Ada yang kita pintarnya di numerik gitu. Kayak saya lebih suka numerik dan spasial gitu masih senang gitu ya. Tapi ketika bacaan gitu, dan memang dari tes psikolog sebelumnya waktu SMP SMA itu kemampuan membaca saya itu agak rendah gitu ya. Jadi saya waktu UTBK itu paling berat itu ya membaca gitu. Jadi kalau UTBK ini sebenarnya hampir sama. Mungkin soalnya hampir sama ketika saya masuk dulu SMA itu di Surabaya kan pakai TPA ya. Jadi itu ya juga sama. Jadi bacaannya itu banyak dan itu yang sebenarnya saya paling berat untuk belajar karena kita harus latihan. Karena membaca itu kan harus latihan ya, biar sekilas kelihatan maksudnya ini tuh apa gitu. Dan itu memang sebenarnya ada tekniknya. Bisa membaca teknik baca kilat itu teman-teman bisa cari aja gimana caranya biar sekilas dalam satu paragraf itu kita bisa menangkap poin-poin dan maksudnya itu apa. Dan belajarnya sebenarnya nggak cuma dari latihan soal, misal dari koran, terus dari TV, teman-teman ngikutin berita itu sebenarnya sudah termasuk pembelajaran juga pembelajaran, iya. Belajar untuk kritis gitu kan, kritis terhadap apa yang ada di sekitar kita gitu. Itu mungkin kalau Mbak Nabila itu belajarnya setiap pagi sampai malam setiap malam apa gimana gitu, mungkin ada ingin tahu. Saya belajarnya waktu les. Wah, jangan ditiru nih. Waktu les gitu. Jadi karena kalau waktu saya itu masih ada sekolah gitu. Jadi les pagi masih sekolah, sorenya les gitu. Nah, jadi kadang itu ya waktu di kelas gitu ngerjain, cuman saya bukan tipe orang seperti itu gitu. Kalau teman-teman saya ya ada yang di kelas bisa ngerjain soal, ya udah it's okay gitu kan ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi prefer memang butuh waktu waktu di les-lesan itu terus diulangin. Memang paling enak itu malam. Mungkin teman-teman bisa tidurnya lebih cepat, jadi bisa bangun jam 12 pun ya juga nggak apa-apa, pokoknya dalam keadaan sunyi, atau yang nggak bisa sunyi itu bisa sambil dengerin lagu, atau waktu habis subuh itu benar-benar bisa belajarnya itu bisa enak. Dan ini bisa dipakai meskipun nanti waktu kuliah juga cara belajarnya bisa teman-teman pakai gitu. Iya, ya. Yang paling penting itu ya Mbak, jangan terlalu diforsir ya, karena kalau kita nanti kecapean ataupun gimana nanti malah jadinya malah sakit seperti itu. Nah iya, apalagi sekarang itu kan lagi kita nggak tahu gitu, karena tetap dijaga kesehatannya gitu, jangan sampai kecapean atau mungkin
flu, tapi bukan yang COVID ya, naudzubillah, jangan sampai gitu ya. Nah, itu istilahnya jangan waktu hari H itu usahain kita dalam kondisi yang fit gitu. Jadi bisa berpikir jernih buat ngerjain soal gitu. Ya. Lanjut untuk teman-teman mungkin 2 pertanyaan lagi ya Mbak Nabila ya. Iya, monggo. Monggo yang lain langsung aja dihidupkan mikrofon ataupun chat di room chatnya Zoom meeting. Sambil menunggu saya juga mau sharing nih tahun 2001 kalau saya ujiannya itu ya, jauh banget ya. Wow, 16 tahun ya Pak. lama sekali. Ini memang benar motivasi orang tua ya. Mungkin Mbak Justina tahu orang tua kita bukan orang tua yang mampu. Kemudian kalau saya nggak masuk perguruan tinggi negeri, tentunya akan sangat berat ya bagi orang tua. Itulah menjadi motivasi saya harus masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yakinlah kawan-kawan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Apa yang sudah kita upayakan, coba rekan-rekan bayangkan ketika melihat, maaf ini anak saya, pengumuman bahwa kita lulus. Nah, coba selalu terngiang itu ketika kita mengerjakan sesuatu, ya aku akan melihat bahwa aku akan tampil namaku di sana. Itu akan menjadi motivasi yang kuat. Karena begitu saat-saat itu ada, itu kayak semua usaha kerja keras yang kita lakukan kayak seolah lega gitu ya. Namaku. Dulu masih ada tahun 2001 itu kita melihatnya hanya di koran ya. Hanya di media massa yang terbit tiap weekend gitu. Begitu beli itu tiap weekend kita beli itu, kita lihat nama kita ada di situ. Dan jujur memang dari awal teknik lingkungan itu saya juga nggak tahu itu Mbak Nabila, ini jurusan apa ya? Yang penting saya masuk dulu ITS nih. Saya dulu kalau nggak salah teknik kimia yang saya inginkan tinggi banget grade-nya, pilihan kedua teknik lingkungan. Tetapi ternyata begitu masuk, oh inilah memang passion saya gitu. Di sini memang rezeki saya dan ternyata untuk mencari pekerjaan cukup gampang gitu. Dan buat kedepannya ini memang teknik lingkungan prospeknya bagus sekali ya Pak ya, karena ya dibutuhkan di mana aja. Yep. Yang lain? Mas Maulana, mungkin mau bertanya? Selain juga sesi ini, nanti di chat group juga bisa saling untuk sharing ya. Kami kalau misalnya ada update-update berhubungan dengan selama tanggal 5 sampai tanggal berapa ya, 16 ya nggak salah ya, proses ujian ini, ya tanpa masuk untuk membocorkan soal ya, tetapi bila ada informasi update penting, kita juga saling berbagi di chat yang di WA group yang sudah kita kita buat ya. Jadi bukan hanya berhenti di sesi ini, kita juga bisa melanjutkan sharingnya. Tips-tips untuk bagaimana sama-sama lah ya, kita semua sama-sama menghadapi hal yang sama ini sekarang. Mungkin rekan-rekan yang lain mau bertanya, monggo. Mumpung ada kesempatan kali ini. Soalnya apa ya? Ini momen yang sangat bagi angkatan 2020 sangat penuh tantangan, gitu istilahnya ya. Karena yang biasanya kita bisa kemana-mana dengan mudah, sekarang kan kita terbatasi, mau ke main sama teman, mau melihat kampus-kampus impian kita, itu sangat susah untuk akses masuk ke kampusnya itu sangat susah juga. Ayo yang lain, monggo. Oke Mbak Ayu, saya pikir sudah
Jelas. Sudah? Anda ya kawan-kawan ya, jelas semuanya. Ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya berarti ya? Mungkin nanti kita boleh sharing-sharing bersama di grup WA yang telah kita buat. Jadi nanti teman-teman bolehlah sharing mau ambil jurusan apa, terus gimana. Mungkin dari kakak-kakak juga punya teman yang jurusan sama dengan yang adik-adik pilih sekarang. Jadi kan kita bisa sharing bersama. Gimana? Gimana? Saya tutup atau? Saya pikir sudah cukup Mbak Ayu. Nanti untuk Gitu sesi ya? terakhir diaktifkan semua videonya, boleh kita ambil ini dokumentasi. Oh gitu. Ya. Monggo teman-teman mengaktifkan videonya untuk kita ambil dokumentasi bersama-sama ya. Monggo yang lain diaktifkan videonya. Mas Vero, Mas Alif, Mas Rifani, Mbak Naura, monggo untuk videonya diaktifkan untuk kita ambil dokumentasi. Oke, yang lain? Mbak Adelia, Mbak Meita, Mbak Bita, Mbak Ilma, Mas Dava, monggo. Sudah Pak Fran? Bisa senyum semua ya. Saya hitung dari 1, 2, 3 nanti senyum semua. Saya coba akan screenshot dari sini sebentar. Maaf. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke Mbak Ayu, cukup. Oke, sudah. Oke. Mungkin yang terakhir ya, sepatah dua patah untuk menyemangati adik-adik dari Mbak Nabila. Monggo untuk biar adik-adik di angkatan 2020 yang pasti untuk semangat gimana untuk menjalani UTBK tahun 2020. UTBK SBMPTN. Ya, terima kasih buat teman-teman calon mahasiswa baru ini ya, yang sudah mendengarkan dari tadi jam 10 sampai sekarang jam 11. Semoga teman-teman di sini bisa keterima semuanya di PTN yang diinginkan dan jadikan SBMPTN kali ini jadi momen spesial dalam hidup teman-teman ya. Jadi yang pertama kali UTBK pakai masker, pakai face shield gitu ya. Semoga hasilnya bisa terbayarkan di tanggal 30 Agustus 2020. Tuh. Amin. Amin. Semangat. Sekian seminar online ataupun diskusi online pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tetap pantau Instagram Taman Pintar Padangan. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua kawan-kawan, sukses, mudah-mudahan lulus. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.